Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mengenai transaksi penjualan dengan subbab materi, pengertian penjualan, hak dan kewajiban penjualan, jenis transaksi penjualan, serta dokumen transaksi penjualan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian mampu menjelaskan mengenai pengertian penjualan, mampu menjelaskan mengenai hak dan kewajiban penjualan, mampu menjelaskan jenis transaksi penjualan, dan mampu mengidentifikasi dokumen transaksi penjualan. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian penjualan. Transaksi penjualan merupakan pencatatan transaksi yang terjadi di perusahaan dalam hal penjualan atau barang yang keluar dari perusahaan. Sehingga dari penjualan ini, maka perusahaan akan mendapatkan pemasukan berupa kas sebagai akibat dari aktivitas transaksi penjualan. Fungsi dari penjualan di sini sangatlah penting sekali untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Potensi penjualan akan menimbulkan potensi pembelian. Fungsi penjualan merupakan kegiatan pelengkap dari pembelian untuk terjadinya transaksi jual beli barang dan jasa. Fungsi penjualan ini terdiri dari serangkaian kegiatan yang mengarah kepada menciptakan permintaan, menemukan pembeli, negosiasi harga, dan syarat-syarat pembayaran. Di sini, seorang penjual harus dapat menentukan kebijaksanaan dan menentukan prosedur dalam rencana penjualan yang telah ditetapkan perusahaan. Keuntungan yang dicapai dari fungsi penjualan yaitu 1. Menciptakan penjualan barang dan jasa. 2. Mencari atau menemukan pembeli. 3. Memberi nasihat-nasihat kepada para pembeli. 4. Mempertimbangkan transaksi jual beli. 5. Pemindahan hak milik. Materi selanjutnya yaitu hak dan kewajiban penjual. Hak penjual terdiri dari menerima pembayaran atas barang yang telah dijual, kemudian menerima pembayaran tersebut tepat waktu, sesuai dengan syarat pembayaran yang telah ditentukan. Kemudian kewajiban penjual ialah menyerahkan barang yang terjual sesuai dengan jumlah dan waktu penyerahan yang telah ditentukan, menjamin keadaan atau kualitas barang, menjamin pemilikan barang itu oleh pembeli dengan aman. Kemudian, apabila penjual melakukan suatu kelalaian sehingga pembeli tidak mendapatkan hak atas barang yang dibelinya, maka pembeli dapat menuntut hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dibelinya. Dalam hal ini, pembeli berhak menuntut kembali dari penjual, di antaranya 1. Pengembalian uang harga pembelian. 2. Dalam pengembalian hasil dilakukan jika ia wajib menyerahkan hasil tersebut kepada pihak pemilik yang melakukan tuntutan. 3. Biaya yang telah dikeluarkan sesuai dengan isi gugatan dari pihak pembeli untuk ditanggung, begitupun biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat awal. 4. Penggantian biaya yang dikeluarkan untuk biaya kerugian dan bunga serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan barang. Materi selanjutnya itu jenis transaksi penjualan. Yang pertama ada penjualan barang. Terdiri dari penjualan dengan sales order atau SO, surat jalan dan invoice penjualan. Dan yang kedua, penjualan langsung, satu bukti dengan nota kontan atau kwitansi, penjualan dengan invoice dan surat jalan, tagih dahulu lalu barang dikirim, atau penjualan dengan invoice penjualan lain-lain, dan retur. Yang kedua ada penjualan jasa, dan yang ketiga ada penjualan tunai. Ada perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan penjualan secara eceran. Penjualan barang dapat dilakukan baik dengan pembayaran tunai maupun secara kredit. Materi selanjutnya yaitu dokumen transaksi penjualan. Sama halnya dengan transaksi pembelian, transaksi penjualan juga bisa dilakukan dengan cara kredit maupun tunai. Berbagai macam dokumen transaksi dalam penjualan diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, nota. Fungsi nota penjualan ialah sebagai
alat untuk mengetahui banyaknya barang yang dibeli dan jumlah barang yang dibeli, kemudian alat sebagai pengambilan barang yang telah dibeli apabila sudah dicap oleh kasir, menandakan bahwa barang tersebut telah dibayarkan. Nota biasanya dibuat rangkap 2 atau 3, yaitu sebagai berikut. Yang asli untuk pembeli, lembar salinan yang pertama digunakan kasir sebagai dokumen pembukuan, lembar salinan kedua digunakan sebagai arsip untuk pengecekan persediaan. Nota ini memiliki 2 jenis. Yang pertama yaitu nota debit, merupakan bukti transaksi perusahaan yang telah mendebit perkiraan dari pelanggannya yang disebabkan karena berbagai aktivitas. Nota debit dikirimkan oleh perusahaan kepada pihak pembeli atau pelanggan karena adanya barang yang dibeli dikembalikan disebabkan adanya kerusakan atau ketidaksesuaian barang pesanan, dan telah melalui perjanjian bahwa pihak penjual setuju apabila barangnya dikembalikan, ataupun kebijakan penurunan harga barang yang rusak. Yang kedua itu nota kredit, merupakan bukti transaksi yang menunjukkan bahwa perusahaan telah mengkredit perkiraan dari pelanggan yang disebabkan oleh berbagai kegiatan transaksi. Nota kredit akan dikirimkan oleh pihak perusahaan kepada pembeli atau pelanggan jika barang yang dijual tidak sesuai atau rusak. Diperlukan perjanjian antara kedua belah pihak untuk melakukan proses pengembalian barang yang rusak maupun tidak sesuai dengan pesanan. Yang kedua ada faktur atau invoice penjualan, merupakan bukti transaksi yang menunjukkan rincian dari aktivitas pengiriman barang yang terdiri dari pencatatan daftar barang, harga, dan hal lainnya yang terkait dengan proses pembayaran. Pada dasarnya, bukti transaksi faktur memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai informasi mengenai proses pembelian barang atau jasa, sebagai informasi mengenai nilai tagihan dan waktu pembayaran yang harus dibayar oleh customer, kemudian dapat menerima retur yang dikarenakan barang atau jasa dan atau nilai yang dibeli jika yang tercantum pada faktur tidak sesuai dengan pesanan, bukti yang sah apabila barang atau jasa yang tercantum akan dijual lagi ke pihak lain, bukti dokumen yang absah untuk memasukkan transaksi ke pembukuan keuangan, dan bukti yang absah sebagai faktur pajak untuk kasus-kasus tertentu. Setiap perusahaan mempunyai bentuk faktur yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Secara umum, sebuah faktur merupakan sebuah bukti surat dagang yang memuat rincian dari barang-barang yang dikirim kepada pihak tertentu. Yang ketiga ada kwitansi. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Kwitansi ini merupakan bukti untuk menunjukkan penerimaan jumlah uang yang dibumbuhi tanda tangan oleh pihak penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar jumlah uang tersebut. Lembaran kwitansi terbagi menjadi 2 bagian. Bagian sebelah kanan diberikan kepada pihak yang membayar, dan bagian kiri sebagai bogol menunjukkan sebagai arsip penerima uang. Pada saat menerima pembayaran atau uang, penerima uang membuat dan menandatangani kwitansi yang dibumbuhi materai sesuai dengan peraturan bea materai, di mana lembar utama diserahkan kepada pihak pembayar. Yang keempat ada cek, merupakan bukti mengenai surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk keperluan pembayaran uang kepada pihak yang ditunjuk di dalam cek atau kepada pembawa cek tersebut. Cek dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, cek atas unjuk atau pembawa. Cek atas unjuk dapat diartikan sebagai cek yang berasal dari sumber yang akan mengeluarkan dana dengan membayarkan kepada pihak siapa saja yang tidak tertera sesuai nama seseorang maupun badan hukum tertentu, sehingga yang datang untuk menguangkannya hanyalah pihak pembawanya.
Yang kedua, cek atas nama. Merupakan cek yang menunjukkan pembayaran kepada orang yang namanya tertera pada cek yang dikeluarkan oleh pihak bank yang bersangkutan. Yang ketiga, cek atas pembawa. Cek atas pembawa ini merupakan cek yang diperuntukkan dengan atas pembawa yang hampir sama dengan cek atas pembawa atau atas unjuk yang sudah dibahas di atas. Cek atas pembawa ini mirip dengan cek atas unjuk atau pembawa. Yang membedakan terletak pada penggunaannya yang dapat diaplikasikan di mana apabila sebutan pembawa di dalam cek dicoret, maka cek tersebut akan berguna dan dicairkan sebagai cek atas nama. Yang keempat, cek mundur. Pada dasarnya, cek mundur ini termasuk jenis cek yang penarikannya diberi jangka waktu pencairannya, sehingga cek dapat ditarik atau diuangkan sesuai tanggal yang tertera pada isi cek tersebut. Yang kelima, cek silang. Merupakan cek yang diberi tanda silang atau garis miring sejajar pada bagian muka. Tanda garis miring sejajar tersebut mengartikan kepada pihak bank pembayar bahwa cek yang hanya dapat digunakan pada bank yang ditunjuk. Cek silang ini berfungsi untuk penyetoran ke dalam rekening, sehingga dalam pengaplikasiannya, cek tersebut hanya dapat dikliringkan pada bank yang bersangkutan. Kemudian yang keenam itu cek kosong, merupakan cek yang dikeluarkan pihak nasabah untuk melakukan penarikan, tetapi dana ataupun saldo dari pihak nasabah tidak mencukupi karena jumlah yang akan dikeluarkan lebih besar daripada jumlah saldonya. Penggunaan cek kosong yang dilakukan sampai 3 kali secara berturut-turut, maka dalam waktu 6 bulan rekening nasabah ini ditutup dan dilaporkan kepada Bank Indonesia. Dengan penutupan rekening tersebut, maka nasabah tidak dapat lagi berhubungan dengan bank lainnya, baik bank yang berada di Indonesia maupun bank yang berada di luar negeri. Sekian untuk materi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.